Daripada bertanya dengan sumber yang tidak jelas, malam hari ini saya hadirkan langsung ke hadapan Anda pemirsa Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Ida Fauzia. Selamat malam Bu Menteri. Selamat malam. Oke, tadi begitu hangat diskusi saya dengan legislator dari Asosiasi Buruh. Tapi kalau jika merangkum dialog saya tadi sebelumnya adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap pro kepada korporasi atas nama untuk membuka investasi Indonesia, tapi tidak memihak kepada tenaga kerja atau juga buruh. Bagaimana pendapat Ibu? Yang pertama saya ingin menjelaskan di ketentuan umum klaster ketenagakerjaan itu sangat jelas bagaimana keberpihakan undang-undang ini. Di situ disebutkan, saya mau baca secara lebih rinci, dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan peningkatan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan. Ketentuan dari mana? Ketentuan dari Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 40 tentang sistem jaminan sosial, Undang-Undang nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang 18/2017 tentang pelindungan pekerja migran. Jadi jelas sekali maksud dan tujuan dari undang-undang ini, saya ingin mengulang adalah meningkatkan penguatan perlindungan, itu yang satu. Yang kedua, meningkatkan peran dan untuk kesejahteraan buruh. Jadi sangat jelas maksud dan tujuan dari memasukkan klaster ketenagakerjaan ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke Bu, kalau itu merupakan tujuan awal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, kenapa pesangonnya dikurangi dari 32 menjadi 25? Ya, kalau kita melihat nilainya, sepertinya yang terbaca oleh publik adalah berkurang. Yang diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana hak para buruh ini yang mengalami PHK itu bisa diterima oleh para buruh atau pekerja. Jadi kita ingin lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diberikan kepada buruh. Oke. Apa jaminannya bahwa kalaulah Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk ada 32 kali pesangon kemudian dibayarkan, itu saja tidak banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Dengan direduksi menjadi 25, apa jaminannya bahwa perusahaan akan melakukan itu? Apa 19 kali dari perusahaan, 6 dari pemerintah? Satu yang kita perkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah sesuatu jaminan satu perlindungan sosial yang di Undang-Undang 13/2003 kita tidak mengenalnya. Jaminan kehilangan pekerjaan itu ada 3 benefit yang didapatkan oleh para pekerja. Satu yang berupa yang namanya cash benefit. Kemudian yang kedua adalah vocational training, dan yang ketiga adalah akses penempatan. Ketika teman-teman mengalami PHK, maka yang dibutuhkan adalah punya sangu, punya bekal dia untuk mencari pekerjaan, untuk tetap bisa survive dia dan keluarganya. Makanya ada cash benefit. Kemudian yang kedua adalah vocational training. Vocational ini sangat dibutuhkan ketika mengalami PHK, jika kemudian dia ingin beralih pada profesi atau pekerjaan baru, tentu dia membutuhkan skill. Makanya butuh skilling, butuh upskilling, atau mungkin reskilling. Kalau dia bekerja pada profesi baru, pekerjaan baru, dia membutuhkan reskilling. Dan yang ketiga yang dibutuhkan oleh pekerja ketika mengalami PHK adalah akses penempatan. Jadi pemerintah akan membangun pasar kerja yang memudahkan bagi para pekerja ketika mengalami PHK. Ini sesuatu yang tidak ada dalam Undang-Undang 13/2003. Kita lebih ingin memberikan kepastian karena tidak lagi melihat di samping tadi kan ada pesangon yang dari pengusaha, ada yang dibuat oleh pemerintah yang lebih memastikan. Ada cash benefitnya di situ, ada vocational training di situ, dan ada akses penempatan. Itu yang dibutuhkan oleh. Itu tapi 6 itu maksudnya 6 tahun atau 6 bulan Bu? Yang 6 bulan. Oleh 6 bulan. Iya. Oke. Nah, dari pesangon kita sekarang bergerak mengenai libur Bu, karena ada pasal yang tercantum dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah 6 hari kerja, 1 hari libur. Mengingat bahwa pelaksanaannya 1 hari itu kan 8 jam. 8 kali 6, 48 jam. Lebih dari 40 jam dong Bu. Iya, sebenarnya tidaklah benar kalau waktu kerja itu terlalu eksploitatif.
Kita lihat di pasal 77, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 7 jam 7 jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 8 jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Jadi di situ kan pilihan, apakah mau mengambil hari liburnya 2 hari atau mau mengambil liburnya 1 hari. Jika liburnya 2 hari, maka jam kerjanya menjadi 8 jam. Ketika mengambil liburnya itu mengambil kerjanya 6 hari, maka jam kerjanya menjadi situ jadi diatur, dengan adanya Mbak. undang-undang ketenagakerjaan masih berlaku, ada juga pasal mengenai libur di undang-undang Omnibus Law. Jadi perusahaan atau buruh bisa mengacu ke mana, Bu ya? Gini, Mbak, Undang-Undang 13 2003 sepanjang tidak diatur ulang oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang 13 2003 itu masih berlaku. Jadi kita hanya mengatur pasal-pasal yang membutuhkan pengaturan ulang atau mungkin dicabut ketentuannya dari Undang-Undang 13 2003. Jadi kita punya untuk mengecek secara pasti manakah ketentuan yang dipakai, dilihat kalau disebutkan di Undang-Undang disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dicabut, tidak diatur kembali, berarti Undang-Undang 13 2003 masih eksis. Tapi boleh perusahaan mengacu kepada undang-undang Omnibus Law? Pengaturannya kan tetap sama, Mbak. Pengaturan tentang misalnya tentang waktu kerja misalnya. Yang mana yang atur, tidak berarti dua-duanya ada, tidak. Oke. Jadi mesti membacanya mesti dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kalau misalnya sekarang kita beralih lagi, Bu, ini mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ini juga ada anggapan dari masyarakat bahwa dengan adanya undang-undang Omnibus Law, pekerja atau buruh dikontrak seumur hidup tanpa kepastian. Iya, jadi saya perlu jelaskan. Yang berkembang di masyarakat adalah bahwa status pekerja kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak. Coba mari kita cek pasalnya. Itu ketentuannya ada di bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih-daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat. Kemudian pekerja kontrak dilindungi hak-haknya sampai pekerjaan selesai. Jadi ketentuan PKWT ini tetap mengacu pada Undang-Undang 13 2003, hanya pekerjaan dengan memenuhi syarat tertentu saja. Dan yang baru, kemudian kan mesti banyak bertanya, kalau gitu apa bedanya dengan undang-undang yang baru? Kalau sama-sama ketentuan PKWT itu mengacu pada Undang-Undang 13 2003. Jadi, Mbak, yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perlindungan bagi pekerja kontrak. Apa bentuk perlindungannya? Pekerja ketika berakhir berakhir kontraknya, maka dia berhak mendapatkan kompensasi untuk masa kerja 1 sampai 12 bulan kira-kira akan mendapatkan kompensasi 1 bulan. Dan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi di situ di Undang-Undang Cipta Kerja akan mendapatkan perlindungan. Ini yang berbeda, Mbak. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berbeda lagi bahwa pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak atau pekerja tetap, dia harus mendapatkan perlindungan yang sama. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan, kemudian jaminan JKK JKM, dia masih juga berhak untuk mendapatkan kompensasi. Jadi ini yang berbeda dibandingkan dengan undang-undang. Saya ingin menegaskan bahwa betapa Undang-Undang Cipta Kerja ini semakin kuat
perlindungan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, Bu, karena saya pun juga menghadirkan grafis di sini, ini mengenai TKA, ini juga begitu masif ya, ada beberapa kontra dari para asosiasi buruh mengatakan bahwa perizinannya ini semakin mudah, Bu, sehingga tenaga kerja asing masuk dengan upah yang lebih murah pasti dari tenaga kerja lokal, sehingga kalau disuruh milih mungkin pengusaha ya lebih murah lah, Bu, nggak bayar pesangon juga, ini bagaimana? Ini juga sangat berita yang hoax banget lah ya gitu. Jadi kita bisa lihat di bab 4 pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Ini lebih kuat, ada pengesahan RPTKA-nya, jauh lebih kuat ketentuannya. Kemudian pekerjaan untuk TKA harus disertai dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan tidak boleh dilakukan oleh perseorangan. Tenaga kerja asing hanya untuk jabatan tertentu dalam periode tertentu dan tidak boleh memegang jabatan personalia. Justru sebenarnya undang-undang ini memperkuat pengendalian penggunaan TKA itu sendiri. Oke, selain itu juga ini ada tadi pasal yang saya tampilkan ini juga menjadi disinformasi bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap istilahnya adalah easy hiring, easy firing. Iya memang menciptakan lapangan kerja, tapi juga semakin mudah juga perusahaan cut untuk tidak mempekerjakan. Bagaimana, Bu? Ini juga saya perlu jelaskan ya, Mbak. Ini juga atas aspirasi dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang disampaikan kepada kami. Saya ingin katakan bahwa proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini saya berterima kasih dengan DPR karena kenapa? Karena hampir diakomodasi semua aspirasi yang kami bahas melalui Forum Tripartit Nasional. Sebelum ini kami sampaikan kepada DPR, kami menggelar Forum Tripartit Nasional. Teman-teman SB, teman-teman pengusaha kita ajak, dan substansi dari isi dari undang-undang ini adalah lebih banyak akomodasinya dibandingkan dengan lebih banyak akomodasinya lah ini. Nah, terkait dengan yang tadi isi firing itu, saya kira perlu jelaskan, ini juga yang jadi masukan dari teman-teman SB. Ini diatur di pasal 151. Pengusaha, pekerja atau buruh, SP atau SB, dan pemerintah harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Memang pasal ini dulunya tidak ada, Mbak, dalam draft awal. Tapi kita akomodasi keinginan teman-teman agar tidak dengan mudah perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja. Harus diupayakan dengan segala cara. Oleh siapa? Oleh pengusaha, oleh serikat pekerja, serikat buruh, dan oleh pemerintah. Bagaimana tidak terjadi pemutusan hubungan kerja itu. Bagaimana Bu, jaminan Ibu bisa mengecek perusahaan melakukan kemudian itu? Ini yang ada pasal-pasal yang diatur berikutnya. PHK itu harus diberitahukan kepada serikat pekerja, serikat buruh. Jadi tidak bisa kemudian dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, harus diberitahukan kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian jika menolak maka harus ada forum bipartit. Forum bipartit itu adalah forum antara pekerja dengan pengusaha atau serikat pekerja dengan perusahaan. Jadi tidak gampang. Kalau tidak ada serikat pekerjanya, Bu? Mbak Lem, kalau tidak ada serikat pekerjanya maka bipartit antara pekerja dengan pengusaha. Jika ada tentu bisa direpresentasikan oleh serikat pekerja, serikat buruh. Ini adalah ruang bagi teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh untuk memperjuangkan hak-haknya pekerja ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kalau misalnya ini diatur, Mbak. Jadi ya, memang banyak yang dulu memang tidak diatur, tapi kita state kembali, diatur kembali di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bu, tapi kan banyak terjadi sebelum ada Undang-Undang Omnibus Law, di PHK massal, demo dari yang di PHK buruh-buruhnya, tidak ada solusi juga pada akhirnya. Ya, sekarang yang diperlukan adalah law enforcement, penegakan hukumnya, ketentuan. Saya mau sampaikan bahwa sanksi
itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 2003. Jadi ada sanksinya bagaimana jika melanggar ketentuan. Nanti saya tentu harus dibaca secara rinci, tapi saya mau ingin katakan bahwa sanksi itu tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi tidaklah benar adalah hoax kalau sanksi itu dihilangkan. Oke, Bu, sekarang kita ke outsourcing. Ini juga menjadi stressing dari para asosiasi buruh. Dikatakan outsourcing ini sekarang segmentasinya semakin luas, Bu. Kalau dulu kita berpikir bahwa sektor-sektor seperti pengamanan, kebersihan, sekarang ini makin banyak ini. Bagaimana, Bu? Jadi ini juga saya perlu sampaikan ya, Mbak, saya mesti cek pasalnya. Outsourcing bisa hoax-nya kan, outsourcing bisa diterapkan untuk semua pekerjaan. Yang benar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini melindungi hak-hak pekerja outsourcing. Ada, bisa dicek di angka 20 pasal 66 ayat 2. Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan alidaya memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja atau buruh lainnya di perusahaan pemberi. Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan perjanjian kerja outsourcing atau alidaya mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja. Buruh atau pekerja di perusahaan alidaya tetap memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian sama seperti pekerja tetap. Jika terjadi pengalihan kerja, perlindungan hak dan jaminan sosial pekerja tetap berlaku dan tidak boleh berkurang. Hal-hal yang belum diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi saya terima kasih sekali dapat kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal. Bu Menteri, kita tahu bahwa dikatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dianggap tidak populis karena hingga hari ini aksi demo dari asosiasi buruh masih terus terjadi. Bahkan dikatakan oleh Ketua Harian dari KSPI sampai undang-undang ini kemudian tidak ditandatangani oleh Presiden begitu ya. Kami tidak akan berhenti untuk demo. Jikalau aksi demo terus terjadi dan kekhawatiran ini ditunggangi oleh kepentingan politik, siapkah pemerintah dengan hal tersebut? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia. Bu, ini juga poin yang begitu banyak dikomplain oleh para buruh dan tenaga kerja adalah mengenai upah sektoral. Kenapa dihapus, Bu? Seperti apa? Yang pertama saya mau menjawab dulu karena terkait dengan upah ini isunya banyak. Ya. Saya mau melihat pasal RUU Cipta Kerja ini tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundangan yang eksis Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 tahun 2015. Dan selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah yang baru. Ada penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Jadi tadi kan pertanyaannya banyak, bukan saya sebelum masuk itu kan banyak sekali isu yang berkembang bahwa upah minimum kabupaten akan dihilangkan, kabupaten kota akan dihilangkan. Jadi tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Ini juga hal yang baru, jadi tidak bisa ditangguhkan lagi upah minimum itu. Di samping itu dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, maka RUU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Ini kita jangan hanya berpikir, perluasan kesempatan kerja, lapangan kerja baru itu juga kita dorong tumbuh dari perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan mikro dan kecil. Ini dan oleh karena itu perlindungan kepada mereka harus juga diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini hal yang baru, Mbak, diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini tentang upah minimum sektoral. Di situ ada di Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan kalau ada daerah yang sudah memutuskan upah minimum sektoral, maka akan tetap digunakan upah minimum sektoral itu. Tapi kalau yang belum? Yang belum kan akan mengikuti
ketentuan yang ada di undang-undang ini. Karena ada pertanyaan dari kelompok asosiasi buruh yang bekerja di sektor otomotif loh contohnya. Dia bahwa, tetap aja, Mbak. Dia akan tetap. pendapatan mereka itu sama saja dengan yang mereka di bengkel, ibaratnya seperti itu. Bagaimana, Bu? Jadi yang sudah diatur upah minimum sektoralnya akan terus dipertahankan dan tidak berkurang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, jadi kalau misalnya duduk aturan dari adanya Undang-Undang Omnibus Law, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa posisi Undang-Undang Omnibus Law ini bukan di atas dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi bukan, Mbak. Jadi pengaturan tentang ketenagakerjaan itu jika tidak diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang 13 2003 itu masih eksis. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan beberapa pasal saja. Jadi jadi intinya gini, kalau melihat Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka lihatlah Undang-Undang 13 2003 dan lihatlah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau pembahasannya begitu komprehensif dari Ibu Menteri, kenapa sampai saat ini buruh terus melakukan aksi demonstrasi, padahal buruh pun dikatakan disertakan dalam pembahasan, Bu? Iya, saya ingin menyampaikan dan saya sudah sampaikan berkali-kali, ketika proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini dimulai, dialog sosial baik informal maupun formal itu kami lakukan. Bahkan setelah undang-undang itu disampaikan kepada DPR, kita juga mengundang kembali teman-teman SPSB melalui forum tripartit dan teman-teman pengusaha. Sekali lagi hasil kesepakatan di tripartit nasional ini yang menjadi sumber referensi pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan dalam pandangan saya, kami merasa bahwa begitu banyak perbedaan itu bisa kita dekatkan dan ada kompromi, ada pemerintah kan posisinya di tengah. Aspirasinya buruh, aspirasinya pengusaha. Pemerintah ada di tengah. Kita berusaha mendekatkan perbedaan pandangan itu dan akhirnya alhamdulillah DPR juga menyambut dengan baik. Karena membawahi tenaga kerja dan juga buruh kita saat ini di Republik Indonesia, siapkah pemerintah dengan jikalau aksi terus berlanjut, bahkan ada kecurigaan bahwa aksi ini akan ditunggangi kepentingan politik? Bagaimana Ibu menjawabnya? Yang pertama, kita punya mekanisme jika masyarakat keberatan dengan RUU yang dibahas oleh pemerintah dengan DPR. Kita punya mekanisme itu melalui judicial review yang ada di Mahkamah Konstitusi. Saya kira gunakanlah hak secara konstitusional ini. Jika memang ada yang dirugikan haknya itu, maka bisa menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga mengajak kondisinya sekarang, kondisi yang tidak normal, sampai sekarang COVID belum ketemu vaksinnya, ayo kita jaga kesehatan diri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan keluarga di rumah, anak, istri, suami di rumah. Saya kira saya mengajak, saya kira kondisinya tidak gampang sekarang Indonesia itu. Baik, Ibu Menteri, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjawab semua pertanyaan di publik, buruh, tenaga kerja, atau siapapun masyarakat Indonesia. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam.